ويعترض من الحمقة على العالم الكبير الذي مضى عمره في العلوم العقلية والشرعية. رضي الله عنكم. الثاني أن تكون عقيدته من الحمقة وهو أيضا لا يقبل العلاج كما قال موسى عليه السلام: إني ما أجلت عن إيذاء الموتى وقد أجلت مع المعاملة أحمد. وذلك الرجل المستقيل بذلك الأمر زمان قليلا ويتعلم شيئا من العلم أي عقلي وشرعي فيسأل ويعترض من حماقته على العلم العالم الكبير الذي مضى عمره في العلوم العقلية والشرعية. الثاني أن يكون عليه من الحماقة. Yang kedua, sesungguhnya ayakul hadas. Yang kedua, mungkin barangkali adanya illatuh penyakitnya yaitu illatul jahal, penyakit mengenai jahal kebodohannya. Dari yang bertanya itu minal hamaga dihasilkan dari hamaga, didapatkan dari hasil hamaga. Hamaga itu ayat al-balada wal ghadabah, kebodohan, kedunguan. Bahasa kita mungkin jebal. Wa huwa la yuqbalu al-ilaj, dan dia penyakit yang disebabkan dari al-hamagah, la yuqbalu al-ilaj, tidak akan menerima al-ilaj, penyembuhan, tidak mampu untuk diobati, disembuhkan kalau penyakitnya dari hamagah. Masalah, dia punya akal masalah. Karena tidak mampu untuk menerima yang baik, karena ia menyangka bahwasanya yang dia milikilah yang baik, yang benar. Jadi kalau seseorang namanya merasa meyakini kalau ia belum benar, maka ia ingin tahu yang benar, insyaallah. Tapi kalau seandainya dia ahmak, dia merasa dia benar, karena kedunguannya, pada hakikatnya ia salah, tapi merasa ia benar karena namanya ahmaknya, kebodohannya, ya susah untuk dapat untuk kita namanya luruskan benar. Kita mampu untuk membenarkannya kalau ia merasa ia tidak benar, salah, atau tidak mengerti, kita kasih tahu, kasih paham A, B, C agar dia tahu dan mengerti. Insya Allah dia akan terima. Tapi kalau ia sudah meyakini ia benar, ia paham, ia mengerti, repot untuk dikasih tahu, repot untuk dikasih tahu, masih tetap tidak seperti ini. Kenapa? Karena dia sudah meyakini bahwasanya ia benar. Apalagi kalau ia meyakini ia benar dan lainnya salah, itu tambah ahmaknya double. Ahmak satu aja repot, tak bisa disembuhkan. Apalagi kalau ahmaknya double. Kama qala Isa ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam, sebagaimana dia telah menyatakan Nabi Isa ala nabiyina, atas Nabi kita Muhammad, wa alaihi, dan atas beliau Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Yang belum paham, mudah-mudahan Allah limpahkan selawat terhadap Nabi kita, terhadap Nabi Allah Isa, dan selawat dari sahabatnya. Ini ma'ajistu, sesungguhnya aku ma'ajistu, tidak ajistu, tak mampu. Najis, artinya mampu. Jadi
Ini ma'ajiz itu sesungguhnya aku tidak mampu. Artinya mampu. Min ihya'il mauta, dari ihya'il mauta, menghidupkan yang sudah mati. Aku tidak merasa lemah atau tidak merasa mampu. Artinya aku mampu dari menghidupkan orang yang sudah mati. Dan mukjizat Nabi Allah Isa menghidupkan yang sudah mati. Mukjizat beliau. Waqad ajastu, dan sungguh aku tidak mampu min mu'alajatil maula, min mu'alajatil ahmad, dari mu'alajah mengobati orang ahmad. Tadi ya, yang repotnya istilahnya karena yang berkaitan merasa benar, merasa pintar, mengerti, paham. Kalau sudah seseorang merasa benar, pintar, paham, untuk dikasih tahu repot bisa. Tapi ketika seseorang merasa ia mencari kebenaran, mau tahu, insya Allah bisa dikasih. Tapi repot, ini ahmad. Kalau bungul aja bisa dikasih tahu, diajarkan, belajar, jadi ini ahmad. Repotnya ahmad memang sininya bermasalah, dia punya akal bermasalah. Tapi kalau tidak bisa diobati. Rasulullah mengatakan, fa'ina dawa al-ayyi as-su'al. Sesungguhnya dawa obat untuk kita namanya menghilangkan aib. Nanti tidak paham, tidak mengerti sesuatu bertanya. Kalau memang kita tidak mengerti dalam satu masalah, ya tanya kepada yang mengerti obatnya, sehingga kita mengerti, tahu, paham. Belajar untuk mengobati kita dengan kebodohan yang kita miliki, belajar biar kita hilang kebodohan diri kita, sehingga kita tahu, mengerti, paham. Ini masalahnya bukan kebodohan, tapi ahmak memang sini rusak. Memang dia punya akal itu rusak. Sehingga dikasih tahu masih tetap, tidak mau juga terima. Itu karena itu masalahnya. Wadhalika rajulun, dan hal tersebut rajul, itu yang bermasalah dari ahmad dari seorang lelaki begitu, tidak bisa perempuan, bisa perempuan. Yashtagil bi talabil ilmi, yashtagil, yang menyibukkan dirinya bi talabil ilmi, untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, zamanan galilan, masa yang sedikit. Badannya waktunya singkat. Wa ta'allam syai'an min al-ilmi syar'i wa syar'i. Ta'allam, dan dia belajar di masa yang singkat itu syai'an, sedikit kadar min al-ilmi al-aqli, dari ilmu akli, ilmu yang berkaitan dengan akal. Terutama mengenai masalah tauhid, karena tauhid berkaitan dengan akal. Wajib aqlan, mustahil aqlan, jaiz aqlan. Wa syar'i, dan ilmu syariat. Ilmu syariat ya wajib, mandub, haram,
makruh, mubah. Berkaitan dengan lima hukum. Kalau ilmu tauhid aklan, wajib secara akal, haram secara akal. Itu akal mengatakan bahwa ini harus adanya, wajib adanya, mustahil tidak adanya. Tapi akal itu akal yang waras. Kalau ini akal orang ahmak repot karena memang sudah rusak, tidak bisa dibetulkan. Kalau masih bisa dibetulkan maksudnya benar. Fayas'al wa ya'tarid min hamadati, maka yas'al, ia bertanya, wa ya'tarid, i'tirad, menentang, membangkang. Mungkin kalau bahasa banyak mengiktiraf. Min hamadati, dari sebab hamagahnya, kedunguannya. Rusaknya akalnya, alal alimil kabir, terhadap seorang alim yang besar, bil agli wa syar'i, dalam ilmu akal dan ilmu syariat. Orang alim besar dalam ilmu akal dan ilmu syariat. Ada orang belajarnya Masya Allah, memang mumpuni, memang memahaminya. Pakarnya memang dia belajar betul, bukan hanya setahun 2 tahun, memang menghabiskan umurnya untuk belajar. Dia jadi alim kabir. Dia bisa menyangkal dan menyalahkan orang alim yang besar, karena ilmu yang sedikit yang ia miliki. Kenapa menyangkal, menyalahkan? Karena sebab hamadahnya, karena sebab kebodohan. Dikasih tahu dan betul yang dikasih tahu tidak mau terima, ya, karena sebab kehamagahannya, karena sebab kegumulannya. Wahatan ahmak, dan ini ahmak, orang yang ahmak ini, orang yang gemuk ini, la ya'lam ma ashkala alaihi huwa aidan. La ya'lam, dia tidak mengetahui, anna ma ashkala alaihi, sesungguhnya ma ashkala alaihi, apa yang muskil terhadap dirinya. Wa aidan, dia juga muskilun lil alimil kabir, muskil, bermasalah juga, masalah juga bagi seorang yang alim yang besar. Dalam yatafakkar hadzal qadra, maka apabila ia tidak memikiri, merenungkan hadzal qadra, kata itu dari bahwasanya yang muskil baginya, muskil juga bagi yang alim kabir, yang ia tanyakan juga dianggap muskil juga yang ia tanyakan terhadap seorang alim yang besar. Yakun soaluhu, maka menjadilah soalnya, pertanyaannya, orang yang amal itu minal hamagah, maka dari hamagah, dari kedunguan. Sayang
bagi maka selayaknya bagi seorang alim yang besar tadi Allah yashtagila bijawabi, untuk ia tidak menyibukkan dirinya untuk menjawab pertanyaannya. Pertanyaan muskil, pertanyaannya tidak jelas, mungkin arahnya kemana, titiknya kemana, atau mungkin muskil karena sebab pertanyaannya kalau dijawab repot. Semakin ke dalam semakin repot untuk menjawabkan. Kadang-kadang kita repot untuk menjawab sesuatu terutama mengenai masalah jadi masalah apa yang dirasakan, terutama dari rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Repot dijelaskan juga repot, tambah dijelaskan tambah repot. Maka kalau hal seperti itu ya tidak perlu dijawab. Jawabannya adalah tidak ada jawaban. Kenapa? Kalau dijawab juga tidak paham. Dijelaskan juga tidak paham. Makanya beliau telah mengatakan di awal-awal, nanti ada waktunya. Ada waktunya. Kalau waktunya datang dia belum bisa untuk dijelaskan karena ada hal tertentu, karena sebab hasil dari Allah, dari membersihkan dirinya, hatinya, ucapannya, perbuatannya sehingga bersih, maka Allah berikan dia ilmu sehingga dia merasakannya. Sehingga untuk menjelaskan hal itu repot bagaimana? Dan minum kopi. Pahit kok kopinya, sudah hitam pahit, tidak ada gulanya. Jadi ada yang bertanya, pahitnya kayak apa? Kira-kira anda mau bilang apa? Pahitnya kayak apa? Kita mau minum. Ya, kalau menjelaskan pahitnya kayak apa, repot menjelaskan. Jadi kayak apa caranya? Sini, ini minum. Kalau dia sudah minum pahitnya sudah seperti itu, untuk dijelaskan rasa pahit, manis juga repot. Kayak apa manisnya? Mau jelaskan manis kayak? Ya tapi tidak bisa kita jelaskan. Kayak apa? Ini minum lagi. Minum. Nah seperti itu. Jadi ada hal-hal tertentu juga yang tidak bisa diungkap, tidak bisa dijelaskan. Didapat hanya dengan merasakan dulu. Lagi rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenai ma'rifatul, teman-teman yang tidak ada yang sama dengannya, yang maha segalanya, dengan kebatasan ilmu akal yang kita miliki, mau dibahas, dipahami sampai sulung-sulungnya, sampai ke dalam-dalamnya, tidak mau. Kenapa? Karena semakin dibahas, semakin ke dalam, jauh lebih dalam, lebih. Sampai kapan tidak bisa, tidak ada batas waktunya sampai kapan tidak bisa. Tapi ketika manusia, seorang hamba itu merasa dia tidak mampu, maka keyakinannya dia tidak mampu untuk mengenal Allah, dan yang sebetul-betul hakikatnya mengenal Allah, itulah mengenal Allah, itulah namanya mengenal Allah yang luar biasa hakikatnya. Dari Rasulullah.
hadis ya Ustaz saya kembali. Ada hadis dalam Sahih Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah pernah mengatakan, la yazalun nas yasalun, senantiasa atau selalu manusia itu akan bertanya. Hatta yugal, sehingga dinyatakan hadza khalqullah ta'ala, ini adalah ciptaan Allah. Hadza khalqul, ini ciptaan Allah. Faman khalaqallah, kalau begitu siapa yang menciptakan Allah? Ini kan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu siapa yang menciptakan Allah? Faman wajad min dzalika syai'an, maka siapapun yang mendapatkan dari hal itu sesuatu yang mengganggu pikirannya, faman khalaqallah, kalau sudah sampai di batas itu, faliyaqul amantu billahi wa rusulih, maka adalah yang mengucapkan aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan riwayat lain, falyasta'id billah wal yantahi, karena dia berlindung kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal yantahi, dan stop. Berarti ini sudah dimasuki oleh syaitan. Maka stop. Jangan dibahas. Sudah ampehan. Siapa yang dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu termasuk salah satu cara syaitan masuk untuk menyesatkan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bumi itu hamparan lurus atau bulat? Bumi bulat, nanti jadi lurus. Bumi itu bulat, nanti di akhir hari kiamat akan menjadi lurus. Ada di bumi ini, tidak ada lagi yang gunungnya, tidak ada lagi jalan bawahnya, semua akan dirasa seperti hamparan hambal ini, Bang. Ruangan ini lurus, sehingga manusia nanti, jin, manusia, malaikat, dan semua makhluk di dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar di situ. Berbagai macam riwayat yang datang dari Nabi Muhammad, warnanya seperti perak begitu. Allah mengatakan yaumul turul ardh ghairul ardi was samawat. Bukan dengan hamparan, kemudian dia hamparan. Tujuh lapisnya ke bawah. Ini tujuh lapis, ini tujuh lapis, tujuh lapis. Wallahu a'lam. Para fakiru di antara bumi dengan bumi. Mungkin kita di atas bumi. Di bawah sana tuh mungkin ada tempat dia di bawah. Bulan. Kita mungkin di atas tempat di bawah itu. Di matahari bulan, di bulan bu, kemudian dia planet yang lain, begitu juga bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja hadis ancaman Allah dan Rasulnya bagi seorang mukmin yang mengakhirkan salat bahkan tidak melaksanakannya dan tidak mengqadainya? Assalamualaikum. Siapa yang besar ya? Jadi orang yang meninggalkan salat, Rasulullah pernah mengatakan dalam sabdanya, "Idza taraka ar-rajulu salata wahidan muta'ammidan kutiba ismuhu 'ala babinar." Wala dapat ada yang hidup, wala dapat ada yang hidup. Wala dapat ada yang hidup. Dan jika seseorang lelaki, begitu juga perempuan yang diwajibkan untuk melaksanakan sholat, ia tinggalkan sholat sekali dengan sengaja. Satu sholat ia tinggalkan dengan
dengan sengaja, maka terjatuhlah namanya di pintu neraka. Fulan, anaknya si Fulan harus masuk neraka. Kalau dia tak bodoh, maka nama itu tidak terhapus. Kalau dia bodoh, insya Allah nama itu terhapus. Allah mengancam seseorang yang sholat. Allah mengancam seseorang yang sholat, tapi sholatnya ditunda-tunda sehingga keluar waktunya baru sholat. Allah mengatakan fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Kita jangan tunda-tunda waktu sholat sehingga keluar waktu sholat baru sholat. Itu hamba diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takawir. Bagaimana kalau seandainya sama sekali tidak sholat? Makanya hukuman bagi orang yang tidak sholat itu, apapun alasannya, hukuman bagi orang yang tidak sholat, apapun alasannya secara syariat, hukuman mati. Orang yang tidak sholat itu secara syariat hukuman yang diberikan oleh syariat Allah dan Rasul adalah hukuman mati. Siapapun orangnya tidak sholat, apapun alasannya tidak sholat selagi masih waras dan tidak namanya ada halangan yang dibenarkan secara syariat, hukumannya hukuman mati. Setelah dihukum mati, kalau memang dia tidak mau bertobat, masih juga pada mau sholat, setelah dihukum mati lihat. Kalau seandainya alasannya hanya sekedar malas, capek dan lain sebagainya, itu muslim, dimandikan, disolatkan, dikuburkan di kuburan muslimin seperti yang lain. Kalau seandainya alasannya itu ia tidak meyakini, tidak beriman, tunduk kepada kewajiban sholat, dia merasa tidak wajib sholat, mengingkari yang merupakan bagian daripada kewajiban, maka setelah dihukum mati tidak wajib dimandikan, tidak wajib disolatkan, bahkan tidak wajib dikuburkan. Bisa dilempar ke hutan untuk dimakan binatang buas atau air untuk dimakan buaya dan lainnya. Andaikan dikuburkan di kuburan non-muslimin, seandainya dikuburkan di kuburan non-muslimin, secara agama, secara syariat ini bukan muslim. Tinggalkan sholat dengan berbagai macam ancaman-ancaman yang ada bagi mereka yang meninggalkan sholat. Sampai ada yang mengatakan nanti bentuknya berubah. Alhamdulillah. Orang meninggalkan sholat itu orang ahmak. Kenapa? Karena sholat itu memberikan kebaikan untuk dirinya. Untuk dirinya. Ketika ia tinggalkan, berarti ia meninggalkan kebaikan bagi diri. Berarti orang bumul. Kenapa? Karena biasanya orang itu tidak mau memberikan kebaikan kepada selainnya. Ini dia tidak mau memberikan kebaikan bagi dirinya sendiri. Assalamualaikum. Apaan Hamid izin bertanya, misalkan ada orang semasa hidupnya selalu bermaksiat tapi dia sangat mencintai Nabi Muhammad, apakah dia masuk surga? Kayaknya agak repot, walaupun bisa terjadi ya. Tapi kalau selalu bermaksiat mengaku merasa cinta kepada Nabi Muhammad, kata Sayyidah namanya Rabi'atul Adawiyah, beliau mengatakan dalam syair ya bisa diarahkan kepada Nabi Muhammad. Ta'asil ilah wa anta tudhiru hubbahu la'amri hadha fil qiyasi badiru in kana hubbuka sadiqan la'ata'tahu inna muhibba liman yuhibbu muti'u. Andaikan pengakuannya cinta kepada Nabi Muhammad itu betul, bujur, shadiq, sungguh-sungguh, la'ata'tahu, pasti dia akan mematuhinya. Kenapa?
Kenapa? Karena seorang yang mencintai itu selalu akan mentaati, mematuhi siapa yang dicintainya. Bukan berarti seseorang itu tidak bermaksiat, enggak. Tapi kalau seandainya dia bermaksiat, maksiat habis ketemu bermaksiat tapi mengaku cinta dengan Nabi Muhammad, itu tidak benar. Ya, kalau kita cinta kepada Muhammad, kita jatuh dalam perbuatan maksiat, ya mungkin aja seseorang mukmin itu kalau sebelum bermaksiat dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh atau jauh sekali pengakuannya dengan kenyataannya. Nah, Bapak, tabulik bahasa kita. Tabuk bukan terbalik, tabulik. Orang mengaku cinta kepada Rasul selalu untuk berusaha mengikuti Nabi besar Muhammad. Walaupun dia jatuh dalam perbuatan maksiat, dia akan kembali dan dia akan kembali untuk mengikuti di jalan Nabi Muhammad. Kadar kecintaan, kadar kecintaan. Andaikan betul dia cinta kepada Nabi Muhammad, ya, insya Allah dia adalah seorang yang beriman kepada Allah. Walaupun mungkin dia akan sering atau mungkin jatuh kepada perbuatan maksiat, insya Allah akan jaga imannya. Karena keimanan seseorang di antara kita tergantung cinta kita kepada Nabi Muhammad kadar. Dan kadar keimanan kita, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, amal yang akan kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana fa'ala Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa Rabbi ahlana wa tarabat lana fi dina ma'al ahli kutri unta wa zakat. Rabbi wafiqna wa fikum lima taqdi qawlan wa fi'lan qarama wasbiki kulla halalana iman wa akhila azkir ulama nuqta bilhayri wa nuqta kulla syad. Rabbana aslihana kulli syu'an wa akir Rabbi ridha minkal uyar wa ja'ala Rabbana kulla jahil qabla tajina musliman wa ghafir wa su'anta akramukan salam wa salatullahi ta'isal mustafa alhamdulillah wa wafamil tarifi linasi shifa wa ala ahli rabbi syarama wa ala sahbihi wa sahbihi al-murad. Allahumma lina bihudar wa ja'alna mimman yusayr wa bilal agharat wa lina wa liyansibak wa litaja'alna mimman khalaq wa abdaka wa asal hasbunallahu wa ni'mal wakil la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarakta annana asrafna فَتَمَعَلَيْنَا تَوْبَةً تَفْصِيلِ كُلِّ يَوْمٍ وَسُنَّنَا وَرَتِّي وَأَمِنِ رَوَاتِّي وَفِي لِوَالِدِنَا وَلَا يُوَيْفَنِي وَسَيِّدِ وَكُلِّ مَحَبَّةٍ وَجِرَةِ الْأَسْبَابِ والمسلمين أجمعين لجرد أسماء فتفجد المتعالى بكسر منا بمصطفى رسول الله بكل صلى وسلم ربي عليه أنت الحبيب وآله وصحبه وعلى تسيسك والحمد لله بقدر وتناهي حمدا كثيرا له محبة النساء حمدا كثيرا له محبة النساء حمدا كثيرا له محبة النساء.